Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada Ibu Bapak Sidang Jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya. Meskipun kita saat ini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, Majelis Jemaat GKI Palangka Gereja Sion mengajak Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk mengikuti ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, tanggal 21 Mei 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Untuk ibadah kita pada hari ini dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rusna Awara STH, Liturgus Penetua Rusaida G. Untung, Pembaca Alkitab Penuta Hendra C. Elkenans, Pemimpin Persembahan Penutua Rusaida G. Untung, Pianis Diakon Fembrina Putri, Song Leader Diakon Wahyuni Fembrinda, Song Leader Saudari Angelia Metiana. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita akan menerima votum dan salam dari Ibu Pendeta. Jemaat di rumah kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Dengarkanlah nas pembimbing yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, yang berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 223,
bait yang pertama sampai bait yang kedua, nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tahtanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa kini mulia. Tak sengsara lagi, hidup selamanya. Yesus Raja mulia, naik tahtanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, maka kami berseru dan memohon kepadamu, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita mendengarkan berita anugerah Allah. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita puji Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 179, bait 1 hingga bait yang kedua. Kasih paling agung.
Bapak Ibu sidang jemaat, tibalah kita pada pembacaan kitab kita pada hari ini sesuai amanat Nats GKE, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 47 ayat pertama sampai dengan 10. Namun sebelumnya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami hanya pada firman-Mu, dan jauhkan kami dari pikiran dan kuasa kegelapan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita yaitu terambil dari Mazmur pasal 47 ayat pertama sampai dengan yang ke-10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas segala bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kesempatan yang terindah Engkau berikan bagi kami. Ketika Tuhan masih memampukan kami untuk mendengar firman-Mu, firman yang hidup sebagai sumber kekuatan bagi kami sekalian. Hikmat dan pengertian yang Engkau anugerahkan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan Engkau sendiri yang menolong kami untuk dapat mendengar firman-Mu saat ini dengan penuh sukacita di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan
dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga merupakan satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh murid-murid Yesus. Jikalau kita memperhatikan dari firman Tuhan ini, di sana dikatakan bahwa hanya murid-murid Yesus yang menyaksikan secara langsung peristiwa saat Yesus naik dan terangkat ke sorga. Tidak ada orang lain di sana. Lagi pula peristiwa itu juga terjadi di luar kota, yaitu di dekat Betania. Betania adalah desa yang kecil yang terletak kurang lebih 3 kilometer di sebelah timur Yerusalem, yaitu pada lereng sebelah timur Bukit Zaitun. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes 11 ayat 18. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Antara lain Yesus menegaskan kembali bahwa semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur semuanya harus digenapi. Karena apa yang telah ditetapkan Allah harus dipatuhi. Dan tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Termasuk apa yang harus terjadi pada Yesus. Ketetapan Allah tentang kehadiran Kristus ke dalam dunia ini harus digenapi. Ini satu hal yang ditegaskan Yesus kembali kepada murid-muridnya, supaya mereka memahami tentang semuanya itu. Yesus juga membuka pikiran murid-muridnya supaya mereka mengerti kitab suci dan dapat memahami maksud dari apa yang tertulis mengenai Mesias. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Supaya murid-murid bisa mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus adalah satu hal yang benar. Ia mengatakan sesuatu adalah tentang hal yang akan benar-benar terjadi. Dan itu memang terjadi. Selain itu juga Yesus menyampaikan bahwa dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini menarik sekali, saudara. Di mana Yesus menegaskan bahwa di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa akan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ini menyatakan ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus itu. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 10 mengatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan yang di bawah bumi. Itu sebabnya nama Yesus bukan hanya sekedar nama, bukan sebatas penunjuk identitas diri, sama sekali tidak. Tetapi nama Yesus itu adalah nama yang dikaruniakan oleh Allah sendiri. Nama yang berkuasa, nama yang maha mulia. Seperti yang tertulis juga dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Juga disebutkan tentang makna dari nama Yesus. Dikatakan di sana bahwa darah Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Murid-murid Yesus adalah saksi dari semua peristiwa yang terjadi ini. Karena mereka menjadi saksi dari semua peristiwa itu, maka patutlah murid-murid ini untuk memahami dan mengerti maksud dari semuanya itu. Kenapa? Kenapa mereka harus memahami betul? Harus mengerti terlebih dahulu. Karena nantinya murid-murid Yesus inilah yang mula-mula diutus untuk memberitakan tentang Yesus. Memberitakan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang Mesias yang berkuasa mengampuni dosa manusia, tentang kenaikan Yesus ke sorga, dan juga mereka akan bersaksi tentang pengalaman iman rohani mereka setelah Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai saksi yang diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, nampaknya juga tidak cukup hanya bermodalkan kata siap. Atau karena murid-murid sudah mengetahui seluruh jalan ceritanya. Atau karena mereka murid Yesus. Tentu itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena untuk tugas yang mulia ini, tugas untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga, tugas untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa tentang kehadiran Kristus dalam dunia ini sebagai seorang juru selamat. Mereka harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu kuasa dari Bapa di sorga. Karena kuasa inilah menjadi satu kuasa yang tertinggi, itu kuasa Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kuasa Allah sebagai kuasa tertinggi ini hadir, memimpin
murid-muridnya, memimpin umatnya. Tentu ada banyak hal heran yang akan kita saksikan. Sebagaimana orang-orang pada waktu itu juga merasa heran melihat kepada murid-murid yang begitu luar biasa. Yang tadinya mereka hanya dilihat hanya sebagai penjala ikan. Hanya dilihat sebagai orang-orang biasa saja. Punya latar belakang kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi kemudian orang melihat mereka hadir sebagai sosok yang betul-betul dipakai Allah untuk memberitakan kabar baik. Mereka hadir sebagai pribadi yang berani untuk menyatakan kebenaran. Dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui para murid-murid ini. Mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan sesudahnya merupakan satu era baru yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Dan Yesus telah mempersiapkan mereka untuk itu. Supaya murid-murid ini dapat menerima dan memahami bahwa memang akan ada perubahan yang terjadi setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mereka akan berhadapan dengan sebuah perubahan yang membawa mereka untuk masuk dalam suasana perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Mereka akan menemukan cara yang baru, bahkan cara pandang yang baru. Bagaimana berjumpa dengan Tuhan sesudah itu. Kita melihat dalam firman Tuhan ini, bagaimana murid-murid ini setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka menyembah Tuhan. Dan disitulah mereka merasakan ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Satu cara yang baru, suasana yang baru mereka alami. Bahwa ternyata berjumpa dengan Yesus tidak lagi dilihat perjumpaan secara fisik, tetapi ia hadir melalui iman yang tumbuh dalam diri mereka. Perjumpaan itu berlangsung melalui persekutuan mereka, persekutuan jemaat. Perjumpaan dengan Yesus itu nyata saat mereka menyembah Tuhan. Saat roh dan jiwa kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita taat melakukan kehendak-Nya dan menuruti perintah-Nya. Perjumpaan umat dengan Tuhan terjadi dalam persekutuan itu tidak bisa diragukan. Bahkan dikatakan dalam persekutuan itu ada kuasa. Dalam ibadah itu ada kuasa. Dan itu juga tertulis tentang hal ini dalam firman Tuhan, yaitu dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Yang mengatakan bahwa di dalam persekutuan itu Yesus hadir. Katakan di sana, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus sendiri mengatakan hal ini.
bahwa ada satu suasana baru berjumpa dengan Yesus, dan itu akan berlangsung bahkan sampai hari ini kita mengalaminya, merasakannya. Bagaimana kita mengimani bahwa dalam persekutuan kita, entah itu kita berkumpul 2 atau 3 orang, ataupun kita sedang berkumpul dengan banyak orang dalam sebuah ibadah, di situ kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan hadir di sana. Melalui pandangan dan pemahaman yang demikian, yang tumbuh dalam iman dan keyakinan orang percaya, maka kita memaknai bahwa sesungguhnya kita tidak berpisah dengan Tuhan. Demikian juga ketika Yesus naik ke surga, dengan suasana yang baru yang dialami oleh murid-murid ini, mereka baru memahami ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka tidak sedang berpisah dengan Tuhan. Tetapi justru dalam suasana baru itu mereka dapat merasakan bahwa Tuhan hadir. Demikian juga kita saat ini. Walaupun kita hanya ibadah di rumah, tapi juga kita dapat merasakan bahwa Tuhan juga hadir, di mana kita bersekutu dalam namanya, di mana kita memuji dan muliakan Dia. Karena itu Rasul Paulus juga mengatakan bagaimana hubungan umat Tuhan dengan Tuhan ada diikat oleh kasih Kristus, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih itu. Di mana Tuhan tetap hadir memberkati umatnya, menyertai kita dengan kuasa-Nya. Hanya cara dan suasananya yang berubah. Seperti yang kita alami sekarang ini, dikarenakan pandemi virus COVID-19, keadaan telah menjadi berubah. Perilaku hidup sosial menjadi berubah. Kita juga sedang memasuki era baru dengan berhadapan karena pandemi COVID-19 ini. Kita tetap bersekutu, kita tetap beribadah, tetapi suasananya baru. Caranya baru. Kalau biasanya pada hari Minggu kita berduyun-duyun datang beribadah ke gereja. Tetapi sekarang kita beribadah di rumah secara mandiri. Itu yang maksudnya ada sebuah perubahan. Ya. Ada suasana yang baru. Tetapi di balik semuanya itu kita tetap memiliki ada semangat, ada sukacita. Karena keyakinan yang tumbuh dalam iman kita, bahwa melalui persekutuan itu walaupun hanya di rumah, tetapi kita dapat merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dimanapun kita berada. Demikian juga perubahan-perubahan itu adalah ketika beberapa waktu dekat ini pemerintah akan mengizinkan masyarakat pada saatnya nanti beraktivitas secara normal. Nanti ada saatnya kita kembali bekerja dan menekuni usaha. Tetapi suasananya tentu baru. Ada cara baru kita menghadapi kehidupan saat ini. Misalnya, walaupun kita beraktivitas secara normal seperti biasa,
tetapi kita tetap diharuskan misalnya menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tidak bersalaman, selalu menjaga jarak, tetap hidup bersih, tidak berkumpul dengan orang banyak, dan selalu menjaga kesehatan. Bahkan juga pertemuan-pertemuan walaupun nanti dapat kembali diizinkan seperti biasa, namun pertemuan secara virtual akan tetap dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersiaplah dengan segala perubahan yang akan terjadi. Karena sebagaimana murid-murid Yesus Kristus tadi, mereka dituntun oleh Yesus Kristus supaya mereka siap menghadapi perubahan. Dan kita juga tetap percaya bahwa Tuhan juga selalu memberkati dan menyertai kita dalam menghadapi berbagai perubahan yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan menyertai kita di dalam menjalani kehidupan sekarang ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat. Segala puji dan hormat bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami untuk melewati berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami bersyukur sampai hari ini atas kuasa kasih Tuhan diberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Lebih-lebih Tuhan menguatkan iman dan pengharapan kami senantiasa, yang di dalamnya kami boleh tetap dapat berbuat dan melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, firman-Mu yang telah kami dengar bersama tadi adalah firman Tuhan yang menyegarkan roh dan jiwa kami. Firman yang memimpin kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Firman yang menuntun kami untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan. Meskipun kami harus menghadapi berbagai keadaan karena pergumulan dan kesulitan. Terlebih lagi kami berjuang menghadapi pandemi COVID-19 sampai saat ini. Perjuangan ini Tuhan bukanlah perjuangan dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami percaya hanya Tuhanlah penolong yang memampukan kami untuk melewati situasi seperti ini. Lebih-lebih memberikan roh hikmat dan pengertian sehingga keadaan menjadi baik kembali. Bapa di sorga, diberkatilah para pemimpin kami. Berkatilah bangsa dan negara ini. Bahkan diberkatilah seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Yang kesemuanya Tuhan adalah karena kuasa dan pertolongan-Mu. Kami boleh menjadi satu sebagai umat-Mu untuk melakukan hal yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus,
kami juga memohon pimpinan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan juga meruniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah kehidupan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesungguhnya, yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih akan firman-Mu. Dan kami serahkan seluruh kehidupan gereja-gereja dimanapun berada. Biarlah menjadi seruan berkat, membawa terang di tengah-tengah kehidupan ini, untuk menyatakan kasih Tuhan hadir. Demikian juga Tuhan akan memberkati seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, yang tidak pernah lelah untuk melakukan hal yang terbaik, menolong sesama, bahkan juga memberikan perhatian bagi orang sekitarnya. Tuhan Yesus Kristus, karena hidup ini adalah pemberian-Mu. Karena itu hidup kami serahkan kembali kepada-Mu, supaya dipimpin dan dituntun untuk menghadapinya. Dengarkanlah doa kami saat ini Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman Kristen, yang nanti diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Namun sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan ini bisa dikumpulkan langsung ke Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangka setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu.
Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, sekarang kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk kemajuan pelayanan firman-Mu dan untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 225, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Terima Kasih Tuhan. Sidang jemaat silakan untuk berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin.